Dan diserupakan yang kedua kiasan, sama-sama solihahnya. Engkau tuh solihah, engkau tuh baik, kenapa berbuat begini? Maka dijawablah oleh kalimatnya Isa. Ya, inni Abdullah dan seterusnya nanti ada di Quran surah 19 itu. Ya, dari sampai nanti dari ayat 26 diminta puasa, kemudian menjawab ke bawahnya sampai dengan ayat 33 dijamin keselamatannya. Ya, Quran surah 19 ayat 26 sampai dengan 33-nya. Nah, ini turunan Nabi di sini banyak. Nah, dari sinilah teman-teman sekalian ada pendapat yang mengatakan yang dari keturunan Yahuda inilah pertama melahirkan bangsa Yahudi. Bawah. Ya. Saya ulang ya. Jadi yang pertama, teman-teman sekalian, dari turunan ini yang melahirkan nanti bangsa Yahudi. Ada yang beralasan bahwa Yahuda antara bahasa Ibrani ke Aramaik. Jadi Ibrani itu bahasa yang digunakan Nabi Ibrahim di Padan Aram pada saat itu. Ya, Padan Aram ini teman-teman itu sezaman dengan Raja Namrud. Ya, Nimrud. Ya, ada yang pakai dal, kemudian di Arab pakai menggunakan dal. Ya, Nimrud atau Namrud. Nimrud ini di Padan Aram wilayahnya, teman-teman sekalian, sezaman dengan Namrud. Itu yang terjadi dialog nanti di Quran surah kedua, Al-Baqarah ayat 208, di paling kanan, agak sedikit ke atas. Ya, jadi ketika alam tara ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbin atahullahu mulk idz qala Ibrahim, ya, apakah engkau tidak memperhatikan dialog antara Ibrahim dengan seorang raja penguasa yang zalim pada saat itu? Ya, nanti kita akan lihat teman-teman sekalian turunannya. Jadi ini bahasanya menggunakan masih bahasa Ibrani. Ibrani itu ada yang mengatakan terambil juga dari kegiatan Nabi Ibrahim. Ya, Ibrahim yang senang beliau menyeberang. Ya, kemudian merantau, menyeberang, berdakwah dan sebagainya, karena itu disebut dengan Ibrahim. Ya, di bahasa setempat mengatakan yang bisa merantau, yang bisa menyeberangi. Ya, dari kata ini ada juga yang mengatakan turunan dari kakeknya Ibrahim yang tadi saya sebutkan, bin Adar ke atasnya bin Taruh bin Abir. Dari kata Abir ini turun menjadi Ibrani. Hanya ketika beliau menyeberang melewati sungai Efrat sampai dengan ke Aram, ya, saya ke wilayah Syam sekarang. Ya. Kalau Syam sekarang berarti 4 negara kan? Ya, Palestina, Syria, Libanon, Jordania gitu ya. Sampai di situ bahasanya sudah Aramaik. Jadi 2000 tahun sebelum Masehi itu menggunakan Ibrani, ke situ menjadi Aramaik dan beda-bedanya tipis. Dia menggunakan dal di situ. Sehingga disebut dengan Yahuda, di Arab ini nanti disebutnya dengan dal. Ya, makanya nanti Nimrud jadi Namrud gitu kan. Dan Yahuda menjadi Yahud, ya. Yahud, maka dari sini ada yang beranggapan bahwa Yahudi sebagai turunan dari generasi genealogi, ada yang mengembalikan ke sini. Kata Yahud. Ya. Ada juga yang kedua yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ini, teman-teman sekalian, ya, Yahudi di sini yang dimaksudkan itu menunjuk kepada bukan satu bangsanya, tapi karakteristik yang diinginkan berubah. Ya, sebab setiap mereka melewati sebuah generasi tertentu itu selalu membuat persoalan. Dan persoalan ini jadi sesuatu yang sangat serius. Ya, terutama nanti berkembang setelah wafatnya Musa alaihissalam. Anda bisa lihat ya di masa kisah yang sangat populer saja. Ya, di masa Ishak Yakub, kemudian Yakub punya Yusuf ini yang tadi saya sampaikan dari Rahil turun Yusuf alaihissalam, kan kita ada surat ke-12 kan? Surat Yusuf. Ya, bagaimana 10 saudara ini selain Bunyamin bagaimana mulai terlihat karakteristiknya untuk menyingkirkan saudaranya, menipu bapaknya dan sebagainya ya, dan itu nanti diperbaiki. Bahkan ketika kembali nanti ya, ke Mesir dan dibebaskan oleh Musa, nah sepeninggal Musa ini yang muncul persoalan. Ya, persoalan sangat serius sekali. Persoalan sangat serius di sini sampai di Al-Baqarah ayat 79 itu dikecam oleh Al-Qur'an langsung bahwa ada satu informasi penting yang Allah sampaikan setelah sepeninggal Musa pada khususnya ketika mereka merubah ajaran-ajaran Musa dan menuliskan versi-versi mereka sendiri. Ya, fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Maka celaka nih. Celaka yang dimaksudkan bagi mereka dan bisa mencelakakan orang lain. Itu bisa bahaya gitu kan? Apa yang mereka lakukan? Mereka mengubah ya dengan karya mereka sendiri tuntunan-tuntunan yang telah Musa berikan kepada mereka dari generasi sebelumnya dengan harapan bisa memengaruhi orang dan bisa mendapatkan pendapatan dari situ. Kalau beda pendapat sudah biasa dan menghadirkan pendapatan itu juga digabungkan. Ya, jadi dua sekaligus di situ. Dan celakanya apa? Celakanya mereka juga menyampaikan sebuah narasi-narasi yang nanti memberikan inspirasi pada generasi setelahnya untuk berbuat yang lebih daripada itu. Apa diantaranya? Gini misalnya, saya itu sejak, nggak banyak orang tahu mungkin ya, tapi ini juga bisa kita share nanti lain waktu. Saya itu Ustaz Felix, selain menghafal Al-Quran juga, saya menghafal dari kitab-kitab lain. Seperti Bible juga saya menghafal. Ya, dan saya dari sejak masuk kelas 1 aliyah, ya ada yang masuk Islam dan saya pinjam
ya dari versinya Barnabas, versi yang lain, versi yang ada perubahan dan sebagainya, itu saya kumpulkan. Jadi kadang kalau saya sedang libur, saya pergi ke toko buku, saya kumpulin lagi, ada versi yang baru nggak, ada yang baru nggak, jadi saya pelajari lagi. Sekarang contoh begini misalnya, coba Anda buka di Perjanjian Lama, itu kitab Kejadian. Ustaz Felix boleh googling lah ya, kan sekarang sudah online ya. Di Kejadian coba buka pasal 32 ayat 28. Ya, pasal 32 ayat 28. Ya. Kitabnya Kejadian. Kitab Kejadian. Ya. Ya. Ada, maka orang itu berkata, boleh bantu saya di situ? Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub tapi Israel. Ini dia. Belum selesai itu. Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub tapi Israel, ya. Sebab engkau telah bergumul melawan itu Allah dia. dan manusia. Iya, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia. Dan engkau menang. Itu persoalannya. Ya. Wah, ini yang paling bahaya nih. Jadi di antaranya apa? Ini juga yang paling kita sulit terima nih. Ya, ini saya mohon izin ya teman, ini argumentasi ilmiah ya. Jadi kita sedang belajar untuk mengkomparasikan. Nanti kalau keberatan kita bisa diskusi, ya. Jadi kita bisa biasakan masuk ke ranah ilmiah. Seperti orang tua kita dulu diskusi. Jadi bukan memotong ya. Kalau memotong nanti jadi saling serang. Itu oleh Al-Quran disebut dengan wala tubadzir tabdzira. Ya, dan janganlah engkau berbuat yang sia-sia. Dari kata badzara itu muncul bazar. Itu dalilnya di Quran wala tubadzir tabdzira, dan janganlah engkau menjadi bazar dengan sebazar-bazarnya. Innal mubadzirina, sungguh para bazar itu kanu ikhwana syayatin, boleh jadi akan dekat kepada setan. Wa kana syaitanu rabbihi kafura, sedangkan setan itu kepada Rabbnya dia ingkar. Makanya kalau ada bazar yang ingkar dengan ayat-ayat Allah, yang suka mencela, yang suka hadirkan hoax, yang suka mengadu domba, itu sudah ada wala tubadzir tabdzira. Kalau murid saya tahu tasrifan sorofnya, badzara yubadziru tabdzira. Nyambung Ustaz ya, antara bazar sama tabdzir. Nanti mohon izin teman-teman di bazar, mohon izin ya. Jadi ini cuma kajian ilmiah. Kajian ilmiah ya. Tapi kalau Anda keberatan ya enggak apa-apa. Kalau memang itu tugas ya, saya tidak menghormati itu. Tapi kalau Anda ditugaskan mengamati kajian saya juga, itu mungkin hidayah yang Allah berikan. Insyaallah. Mudah-mudahan ada kebaikan. Ini ya. Nah kan di situ ada persoalan. Apa narasinya di situ? Nah, orang itu berkata, ya, namamu sekarang sudah bukan Yakub lagi. Apa namanya? Israel. Di sini kita temukan kalimat Israel pertama. Nanti saya mau bandingkan antara Israel yang ada di Al-Quran dengan Israel yang ada di dalam ini Kejadian. Pasal 32 ayat 28. Saya udah baca sarahnya ya. Udah baca tafsirnya nih. Jadi saya tahu tafsiran yang menafsirkan malaikat, tafsiran menafsirkan Tuhan, manusia dan sebagainya. Insya Allah sudah saya baca, dan saya baca referensinya dari mana turunannya. Ya, saya sudah membiasakan itu. Jadi nanti di sini persoalan utamanya adalah satu. Yakub alaihissalam. Ini anaknya Ishak, turunan Nabi, dan jadi Nabi kemudian. Makanya Nabi mengatakan, ya ini dari orang mulia, dari mulia, rahim yang mulia, orang mulia lagi. Ya Nabi Muhammad SAW itu turunannya nanti dari mulia, ya dari ke Yusuf, Yakub mulia, Ishak mulia, Ibrahim mulia, sampai dengan ke atasnya. Nah, saya teruskan ke sini. Tapi di sini, di Kejadian, ya pasal 32 ayat 28, dinarasikan Nabi Yakub itu pernah bergulat dengan Tuhan. Anda bisa bayangkan nggak? Jadi Smackdown itu bukan sekarang aja, dulu sudah ada gitu. Ini persoalan, dan Tuhan di Smackdown oleh Yakub. Ini persoalannya, dikalahkan. Jadi dalam gulat itu Tuhan kalah, Allah kalah katanya sama Yakub. Manusia juga kalah. Karena kalah itulah kemudian ya Yakub dinobatkan menjadi yang paling kuat pada masa itu, disebutnya dengan Israel. Jadi ganti namanya, jangan Yakub, Israel, untuk menyuguhkan kekuatan. Ya jangankan manusia, Tuhan aja kalah. Ya, jadi persoalan teman-teman sekalian, ini persoalan yang paling pertama menunjukkan bahwa ada problem di sini. Ya, ada problem, dan problem ini udah disoal oleh Al-Quran. Ini jadi celaka nanti, jadi orang jadi salah cara berpikirnya, cara pandangnya salah. Cuma nanti di dalam tafsirnya ini ada keterangan-keterangan yang mengatakan Yakub juga cedera bagian pangkal pahanya gitu kan. Jadi begitu Tuhannya kalah, kemudian Tuhan balas pukul ke bagian pangkal paha, kenalah pangkal paha itu sampai sekarang. Karena itu orang Yahudi tidak senang makan bagian paha yang tertutupi oleh kulit itu. Asalnya dari situ, ada tafsiran demikian. Itu bukan tafsiran Quran ya, tapi turunan dari sini. Nah, jadi teman-teman sekalian, saya mau turunkan bahwa ini yang disoal oleh Al-Quran. Dan karakter ini terbawa pada akhirnya. Ya, apa yang menjadikan terbawa ini, yang kemudian disoal oleh Al-Quran di masa Nabi Muhammad SAW, ya adalah membangun sebuah keyakinan-keyakinan dari satu naratif yang dikreasikan tersendiri dan diwariskan pada generasi setelahnya. Di Tauratnya kemudian ditepikan, muncullah Talmud, muncul turunan-turunan lain, itu diwariskan. Kita harus bangga nih. Tuhan aja kita kalahin, nenek kakek moyang kita dulu ngalahin Tuhan, kan? Maka sekarang kita mesti lebih hebat. Makanya jangankan manusia, perjanjian dengan Tuhan aja diabaikan. Ya, bisa bayangkan nggak, komitmen dengan Allah begini, besoknya dia hilangkan lagi. Jadi bikin perjanjian dengan Tuhan, narasinya banyak sekali.
Kalau Anda mau cek misalnya yang pertama kali di Al-Baqarah, saya bisa turunkan dari Al-Baqarah, kemudian di Al-Maidah khususnya gitu kan, dan turunan yang lainnya termasuk di Al-Qasas. Di Al-Baqarah itu kan muncul pertama kali dari Bani Israel. Saya kembalikan dulu, lompat sebentar ke ayat 51. Nanti saya balikin ke Bani Israel ayat 40, 47 dan turunannya gitu kan. Ayat 51-nya kan jelas, wa idh wa'adna Musa 40 lailatan thumma takhadhtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Kalian ini kan sudah komitmen mau nyembah Allah, diutus Musa. Ya, Musa tuh udah baru belum kering tuh tapak kaki itu. Tapak kaki belum kering, dibebaskan dari Firaun dan turunan-turunannya gitu kan. Yang turunan maksud di sini bala tentara yang pada saat itu ditenggelamkan ya di Laut Merah itu. Ketika semuanya selesai, selamat dari situ, Musa diminta oleh Allah menghadap dulu untuk mendapatkan pedoman hudan itu. Yang kelak disebut dengan Taurat, itu nama umumnya hudan. Nabi Adam dapat hudan, jadi semua nabi punya hudan. Al-Baqarah ayat 38. Yaqulna habitu minha jami'a fa imma yatiyanakum minni hudan. Musa dapat hudan, nanti namanya Taurat, gitu kan? Hudan tahu dari mana? Quran surah 17 ayat yang kedua. Wa id ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Maka ketika dia kemudian berangkat ke Tursina itu, ya, kemudian untuk mendapatkan turunan dan kemandemen 10 perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Sudah komitmen mau nyembah Allah, dijaga juga oleh Nabi Harun ya alaihissalam, dijaga di situ dengan baik. Apa yang terjadi? Mereka tiba kemudian menyalahi ketentuan Allah, langsung pengen dihadirkan Tuhan. Ya, lewat sesembahan dari anak lembu itu yang ketika mereka lihat satu kaum mereka menyembah punya Tuhan tertentu, dia katakan, "Hei, tolonglah Samiri kan, buatkan kepada kami seperti ini sehingga kami bisa mengikuti jejak orang-orang itu." Anda bisa bayangkan nggak? Baru punya perjanjian dengan Tuhan, udah dilanggar lagi. Nanti ada yang bunuh nabinya. Nanti yang saya mau cerita lagi lebih dahsyat lagi. Nabi Musa disuruh perang dengan Tuhannya. Kita mau duduk-duduk aja sampai kamu menang katanya. Nanti kita masuk saat masuk bab Palestina. Ya, saat masuk ke situ. Jadi ini udah biasa. Tuhan aja dilanggar, apalagi kamu. Apalagi saya. Kalau sekarang ada perjanjian peta damai, nah ini mau kita tarik tuh ke sini. Tahun sekian dilanggar lagi. Ya ini karakter yang dibawa turunannya. Tapi apa nggak ada solusi? Ada, belum sampai kita. Ntar sebelum subuh nyampe situ insya Allah. Insya Allah. jadi saya ingin bawa ke narasi itu. Nah, ini turunan dari sini teman-teman. Jadi ini yang merubah karakter cara berpikir. Tadi dikecam oleh Al-Quran. Kalau kamu benar ahli kitab, yang pernah dapat kitab, jujur dong sampaikan. Apa isinya? Bandingkan. Makanya banyak di Al-Quran itu tawaran-tawaran untuk mengungkapkan kebenaran. Ya coba sampaikan kebenarannya. Terus bisa diuji, silahkan uji. Ini benar nggak bahasa Tuhan seperti ini? Ya, apakah ini bahasa manusia? Kalau bahasa Tuhan nggak akan bisa. Semua manusia bisa menirunya. Makanya Al-Quran tegas sebelum disampaikan kepada kita, ya nilai-nilainya, tuntunannya, hikmahnya, itu bahkan menawarkan dulu, bahkan menantang. Kalau Anda meragukan ini kalam Allah, firman Allah, silahkan Anda buat seperti ini. Maka Anda nggak bisa temukan. Walaupun Anda kumpulkan kemudian jin dan sebagainya untuk membuat yang semisal itu, tidak akan dapatkan. Dan nggak ada satu kitab suci pun di muka bumi ini yang menghadirkan tantangan kepada semua manusia untuk menguji otentisitasnya kecuali Al-Quran. Ya, kecuali Al-Quran. Maka dengan itu Al-Quran begitu pede kemudian menyampaikan sebuah pesan, coba perbaiki, jangan begitu. Nanti ini melahirkan keburukan-keburukan. Ini akan melahirkan pertentangan-pertentangan, perselisihan, pertumpahan darah. Dan itu terbukti sampai dengan kekinian. Nah, padahal karakteristik Yakub itu nggak seperti itu. Wah, bagaimana ini seorang manusia bisa melawan Tuhan Sang Pencipta dan bisa menang? Ini yang paling dahsyat tuh, saya menang lawan Tuhan. Nggak kepikir juga saya itu. Kalau mungkin bergumul, ya kita juga bingung juga gitu kan. Tapi ini sampai menang lawan Tuhan, Anda bayangkan. Ya, maka disinilah kemudian Al-Quran ingin meluruskan bagaimana salehnya Yakub. Ya, bagaimana Yakub itu begitu taat. Terutama di surat Yusuf, sampai diturunkanlah surat atas nama anaknya Yusuf. Ya, di surah ke-12 itu kalau teman-teman baca bagaimana sampai saking taatnya kepada Allah, setiap urusan-urusan yang terkait dengan pendidikan di rumah pun ketika anaknya salah, beliau bisa memberikan hukuman. Tapi saking waroknya dan taatnya kepada Allah, beliau mengembalikan itu, minta petunjuk kepada Allah bagaimana bersikap. Sampai anaknya mengatakan, "Bapak kok masih begini aja?" gitu kan. Dia berkata apa? "Innama ashku bathi wa huzni ilallah." Saya hanya menghadirkan curhat saya kepada Allah saja. Ya, saya ingin menghadirkan tangisan saya kepada Allah saja supaya Allah berikan petunjuk yang terbaik untuk kalian, untuk kita semua. Nah, karena luar biasanya ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala ini, kepatuhannya kepada Allah, ya Allah dalam bahasa dahulu turunan daripada Ibrani, kemudian nanti ke Aram, ke Aramaik, itu disebut Il namanya. Il. Il seperti ini. Il. Ya. Nanti kesananya juga ada Eli. Ya, nah ini nanti kita bahas lain waktu lah kalau lagi diskusi kan, ketika ada yang diserupakan dengan Nabi SAW ya, kemudian dia di tiang salib dia mengatakan Eli Eli lema sabaktani, ya Tuhan Tuhan yang sungguhnya kenapa engkau tinggalkan saya, gitu kan?